Shalom. Halo. Selamat siang Bapak Ibu semua, apa kabar? Pasti bisa dilewati. Pasti bisa dilewati, amin. Bersama Yesus kita pasti bisa melewati semuanya, amin. Amin. Kita bersyukur kembali kalau kita boleh bersama-sama kumpul di tempat ini bersama saudara seiman. Mari Bapak Ibu dengan hati penuh ucapan syukur kita mau datang di hadapan Tuhan, nyatakan pujian, sembah kita di hadapan Tuhan karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, amin. Terima kasih Tuhan untuk nafas baru, untuk hari baru yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Bisa berkat kesehatan-Mu ya Tuhan, yang terus Kau nyatakan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya Tuhan kami memuji kebesaran nama Tuhan di tempat ini. Oh, terima kasih Tuhan, sungguh baik. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Mu di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba-Nya berkenan selalu. Kami Tuhan, dengan pujian kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, hari ini boleh ada. Terima kasih. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuat, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Katakan kembali, ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kami lepas semua hak kami Tuhan, untuk lebih mengenal kehendak-Mu, mengenal kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sama-sama dengan bangkit beri kembali katakan, mengikut Yesus, ikut Yesus, itulah kesukaan. Ini kami Tuhan, kami bawa komitmen kami di hadapan Tuhan.
kasih-Mu Tuhan sampai selamanya. Mengenal kehendak hidupku, Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang kembali katakan di hadapan Tuhan, mengikut Yesus, mengikut Yesus. itulah kesukaan hati kami. Itulah kesukaan hati. Ku lepas semua, Ku lepas aku untuk lebih mengenal Engkau Tuhan. mengenal Kehendak-Mu Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. hidupku, Mengiring-Mu, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. dengan iman katakan, ku yakin anugerahnya. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bawa kami lebih lagi mendekat kepadamu Tuhan. Bawa aku di dalam kasih-Mu selamanya. Aku mau tinggal dalam kasih-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawaku ke tempat di mana Kau berada. Ku mau terus tinggal bersama-Mu selamanya. Oh, terima kasih Tuhan, Kau
dipenuhi oleh nama Tuhan. Haleluya, segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu saja Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan yang terus ditinggikan dan dibesarkan. Biar Tuhan, nama Tuhan bermuliakan ya Tuhan melalui kehidupan kami ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan untuk lebih mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus meresponi kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk meresponi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak mempermalukan nama Tuhan melalui hidup kami ya Tuhan. Melainkan kami boleh menjadi saksi yang memuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, Engkau sungguh ajaib, mulia, perkasa ya Tuhan. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk waktu ini ya Tuhan yang boleh terus Tuhan berikan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Biar Tuhan setiap momen ibadah yang boleh kami nikmati ya Tuhan itu boleh terus membentuk kami ya Tuhan semakin serupa dengan Engkau Kristus yang sudah hidup dan mati bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami lebih lagi mau memuji muliakan nama Tuhan di tempat ini. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Sebelum kita muji nama Tuhan, mari Bapak Ibu kita kasih dulu salam semua bagi saudara kita semua di tempat ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau nyanyi bagi Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama bertepuk tangan, mengangkat suara, menari, menggerakkan kaki kita bagi kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Anggapkan bebanmu, kau perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, Menari dan bertepuk tangan. menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. sebab Dia sanggup. Sama-sama katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Sorak-sorai, Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. haleluya. Mari kita dengan sukacita, kita katakan angkatlah suaramu. Angkatlah suara, Puji dan serukan nama Yesus. puji dan serukan. Tanggalkan beban, Tanggalkan bebanmu, karena kita gak perlu lagi khawatir. sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, Menari, menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. sama-sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak, Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat sekarang. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat. Mari katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh amin. Kau kuasa. kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya Datang, datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, oh nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. sorak-sorai kembali bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya ingin percaya kita semua di tempat ini bersukacita karena kita mau memuji Tuhan kita yang besar. Amin. Yang penuh kasih, Dialah Raja mulia, Allah menang, Bapa yang kekal. Mari dengan suara penuh semangat pujian bagi Tuhan kita. Raja mulia, Nyatakan Allah pemenang, Bapa yang
segala ciptaan sujud menyembah. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Nyatakan kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. kaulah Raja, Engkaulah Raja. lebih lagi katakan Raja mulia. Raja mulia, Ya Allah pemenang, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. katakan segala ciptaan sujud menyembah. Segala ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Mari katakan kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, Nyatakan di hadapan Tuhan bahwa Dialah Raja, bumi Dialah Tuhan atas hidup kita. sorak-sorai kemenangan Amin. bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Raja, Engkaulah Raja, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Haleluya. Kaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita sudah memuji nama Tuhan. Mari saatnya kita untuk memberikan persembahan. Nanti doa persembahan dipimpin oleh Ibu Trisha. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan, buat pertolongan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami sampai hari ini ya Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami ingin memberikan persembahan kami mau belajar memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Biar Tuhan memberkati persembahan kami ini Tuhan, Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati apapun yang kami lakukan, usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, kiranya semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan hati yang bersyukur dan bersukacita di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu semua. Setiap langkah hidupku menceritakan kasih setiamu Tuhan. Bahagiaku ada di dalam dekat sayangmu Yesusku. Ku melangkah penuh pengharapan di dalammu. Setiap langkah kakiku menjejakkan kekuatan imanku. Hanya dalammu dapat kemenangan. Jiwaku Yesusku, ku melangkah penuh pengharapan
di dalam-Mu. Terima kasih Yesusku, buat kasih setia-Mu. Kau tuntun setiap langkahku. Denganmu ku mampu, kuatlah imanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu sekalian. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Biarlah Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini Tuhan, kami boleh tetap percaya bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Biarlah iman kami boleh tetap ada Tuhan. Dan syukur kami ya Tuhan boleh terus kami ucapkan Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena terlepas dari segala masalah yang mungkin kami alami ya Tuhan, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kau begitu baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sama-sama katakan, imanku berkata, Imanku berkata, Tuhan yang masih pegang kuasa. Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Bersama-sama dengan bangkit berdiri nyatakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita mau berdoa untuk jemaat kita yang masih sakit. Kita imani oleh kuasa bilur Yesus mereka disembuhkan secara sempurna. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang sehati sepakat
menaikkan doa untuk jemaat yang masih sakit. Ya. Dalam nama Yesus, kami sepakat mengatakan oleh bilur-bilur Yesus, saudara Januar disembuhkan dari organ-organ tubuhnya yang sakit. Dalam nama Yesus aku mengatakan adik Yosean, organ-organ tubuh yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Dalam nama Yesus aku mengatakan bahwa Loren yang akan dilakukan tindakan medis pagi ini disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Demikian juga untuk Ibu Englingo Tuhan, untuk Pak Wempi. Dalam nama Yesus kami mengatakan oleh kuasa bilur Yesus, Ibu Englingo dan Pak Wempi disembuhkan dari organ-organ tubuhnya yang sakit. Demikian juga buat Pak Anen Tuhan, dalam Yesus aku mengatakan Pak Anen dipulihkan. Sehingga dia boleh menikmati hari-harinya, dapat tidur dengan sempurna dengan baik sedia kala. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan dari adik Lionel Tuhan. Terus Tuhan pulihkan akibat patah tulang yang dia alami. Terima kasih Tuhan sudah sembuhkan Ibu Meling, Ibu Sumiati, Ibu Wiwin, bahkan Ibu Alan dan Bapak dan Ibu Budiman. Kami menyerahkan terus pemulihan buat VV Tuhan Budi maupun juga Pak Teddy. Demikian juga kami menyerahkan Tuhan kesembuhan pemulihan lebih jauh lagi untuk Ibu Marlin Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Cuanio ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu hatinya, Engkau tahu keadaannya saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu sekali lagi, dan kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk. Tema firman Tuhan kita pagi ini adalah menangkan keluarga bagi Kristus. Keluarga adalah tempat pertama yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Jadi Bapak Ibu sekalian Tuhan, keluarga adalah tempat pertama yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Namun kenyataannya banyak keluarga yang belum mengenal Kristus. Bahkan menghadapi konflik, krisis, dan kebiasaan yang menjauhkan dari Tuhan. Kisah kepala penjara Filipi menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja menyelamatkan satu keluarga secara ajaib. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana keluarga kita dapat dimenangkan di dalam Kristus? Saya percaya kita semua di sini hadir rindu keluarga kita yang belum mengenal Yesus dimenangkan untuk Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ini jadi kerinduan kita semua yang hadir pagi hari ini. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Bagaimana keluarga kita dapat dimenangkan di dalam Kristus. Yang pertama, andalkan kuasa doa. Kita baca Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Bapak Ibu kelihatan tulisannya agak kecil. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga seni-seni penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ketika Paulus dan Silas ada di penjara, dia tidak mengeluh, tetapi mereka justru berdoa dan memuji Tuhan. Paulus bersama Silas ketika ada di penjara, yang dia lakukan adalah berdoa dan memuji Tuhan. Doa membuka pintu kuasa Allah. Sekali katakan, doa membuka pintu kuasa Allah. Getaran bumi bukan sekedar fenomena alam, tetapi tanda campur tangan Tuhan.
Gempa bumi yang dialami saat itu adalah bukan sekedar fenomena alam, tapi kita percaya tanda campur tangan Tuhan. Doa bukan hanya mengubah situasi luar, tapi juga situasi hati kita yang sedang putus asa. Bapak Tuhan, coba kita baca kembali Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Doa dalam keluarga harus menjadi fondasi kebangkitan rohani. Bapak Tuhan, doa dalam keluarga harus menjadi fondasi kebangkitan rohani. Untuk itu jangan pernah berhenti berdoa sekalipun keadaan tampak tidak berubah. Bapak Ibu, kita percaya doa yang kita naikkan itu mendatangkan kuasa. Kitab Yakobus mengatakan doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa kita itu bisa mendatangkan kuasa, Bapak Ibu. Kita mencatat bagaimana ketika Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan, maka terjadi gempa bumi yang dahsyat. Saya percaya ketika Bapak Ibu di rumah berdoa untuk keluarga-keluarga kita yang belum mengenal Yesus, maka bisa terjadi hal yang mendatangkan kuasa di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu berdoa di tengah keluarga, kalau perlu sebut nama keluarga kita yang belum mengenal Yesus, sebut Bapak Ibu. Kita sebut, ingat perkataan kita, perkataan yang dapat mendatangkan kuasa. Bapak Ibu, perkataan kita ini bisa mendatangkan kuasa. Sebab Alkitab mengatakan bahwa hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah, oleh perkataan kita. Bapak Ibu lihat bagaimana kita mencatat. Yesus berkata, jika kamu punya iman sebesar biji sawi, kamu bisa berkata, gunung tercampaklah engkau ke laut. Berarti apa Bapak Ibu Tuhan? Ternyata perkataan orang benar itu bisa mendatangkan kuasa yang dahsyat di dalam kehidupan kita secara pribadi. Secara khusus di tengah-tengah keluarga kita. Makanya Bapak Ibu terus berdoa untuk keluarga-keluarga kita yang belum mengenal Kristus. Sampai pagi ini Bapak Ibu, saya kalau berdoa saya bilang, Tuhan pakai seluruh jemaat GBI Ruko Graniaga untuk jadi saksi Tuhan. Terutama untuk keluarga mereka yang belum mengenal Kristus. Didoakan terus Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin melihat keluarga besar kita diselamatkan oleh Tuhan, salah satu cara yang kita bisa lakukan adalah kita mengandalkan kuasa doa. Amin. Bapak Tuhan, mulai bulan depan, bulan Juli, maka kita akan mengadakan kelompok sel doa yang sudah kita lagi bikin pemetaan dibagi beberapa wilayah. Jadi setiap minggu tuh ada wilayah yang mengadakan komsel doa. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Ada komsel doa. Kita belajar tentang doa. Dan saya rindu Bapak Tuhan, ketika kita belajar dalam komsel doa, kita tidak hanya sekedar belajar, kita sekaligus mempraktekkan doa di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Kita praktekkan Bapak Ibu. Di sini dikatakan bagaimana kita bisa menangkan keluarga bagi Kristus. Yang pertama, andalkan kuasa doa.
Jadi tidak kebetulan mulai bulan depan kita ingin mengadakan komsel doa. Bapak Ibu yang ada di wilayah-wilayah yang dihubungi, ya Bapak Ibu silahkan bergabung. Pakai Zoom Bapak Ibu nggak usah datang ke gereja. Kita pakai Zoom, kita belajar bagaimana mempraktekkan doa dan sekaligus mengalami kuasa doa dalam hidup kita. Amin. Mungkin Bapak Ibu sudah berdoa dan mengatakan saya sudah berdoa, tapi keadaannya bukan tambah baik. Ingat Bapak Ibu Tuhan, jangan berhenti berdoa sekalipun keadaan tampak tidak berubah. Justru disitulah kita makin menetapkan hati untuk lebih lagi sungguh-sungguh kita berdoa. Jangan dikalahkan oleh keadaan. Saya pun Bapak Ibu terus terang memperkatakan perkataan firman dalam doa. Terus saya katakan. Meskipun kadang-kadang suka apa ya? Suka ada intimidasi. Intimidasinya apa? Yang kamu doakan kok, yang kamu katakan dalam doamu kok gak sesuai dengan kenyataan. Kan kita suka ngelihat Bapak Ibu dengan mata kita, kepala kita. Kok yang kita harapkan A, ternyata yang terjadi adalah B. Tapi saya percaya Bapak Ibu, doa itu tetap mendatangkan kuasa buat hidup kita. Dibutuhkan ketekunan dalam kita berdoa. Jadi hari ini bagaimana kita bisa menangkan keluarga bagi Kristus? Andalkan selalu kuasa doa di dalam hidup kita. Jangan lupa Bapak Ibu, sebut nama keluarga kita yang belum mengenal Yesus. Ada yang saya kenal Bapak Ibu, keluarga-keluarga Bapak Ibu, saya sebut lu namanya dalam doa. Saya memperkatakan melalui doa-doa yang saya naikkan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa menangkan keluarga bagi Kristus? Yang kedua adalah beritakan Injil yang berkuasa. Memberitakan Injil yang berkuasa. Kisah Para Rasul 16, 30-32 berkata, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Siapa ia di sini? Ia adalah kepala penjara di kota Filipi. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Bapak Tuhan, Injil adalah kabar baik. Injil adalah kabar baik. Injil dari bahasa aslinya artinya kabar baik dan kekuatan Allah yang menjawab kebutuhan terdalam manusia. Coba kita baca Roma 1:16 sekali lagi Bapak Ibu. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Bapak Tuhan, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bapak Tuhan, untuk itu kita harus beritakan Injil kepada keluarga. Bukan hanya nasihat moral di sini dikatakan. Karena Injil dapat mengubah hati dan pikiran secara tuntas. Injil dapat mengubah hati dan pikiran secara tuntas. Bapak Ibu, berapa yang lalu saya nggak sengaja dengar istri saya tuh lihat YouTube. YouTube seorang tokoh Bapak Ibu. Seorang tokoh yang suka biasa tuh suka nyinyir-nyinyir gitu Bapak Ibu. Ya, Bapak tahu lah artinya nyinyir-nyinyir gitu ya. Lalu ketika orang itu nyinyir, lalu ditampilkanlah tokoh yang lain. Ternyata tokoh ini adalah saudaranya.
Yang dulu dia nggak mengenal Yesus, akhirnya dia jadi mengenal Yesus. Bagaimana ceritanya Bapak Ibu? Ceritanya menarik. Dia bilang begini. Satu kali ketika dia ketemu orang di bus, dia lagi di bus duduk, tiba-tiba ada orang bawa bungkusan banyak banget gitu. Dia pikir ini agenda. Lalu ditanya, bawa apa Pak? Saya bawa Alkitab. Dia bingung, bawa Alkitab. Lalu singkat cerita Bapak dia ngobrol. Lalu orang itu mau turun, dikasih, Pak nih, saya kasih Bapak Alkitab. Lalu dikasih, ya udah dikasih, dia terima. Lalu dia taruh. Entah bagaimana Bapak Ibu, satu kali tiba-tiba dia tergerak, apa sih kitab sucinya orang Kristen nih, Alkitab. Dia pengen tahu Bapak Ibu. Lalu dia mulai baca. Semakin dia baca, semakin dia kagum. Tentang apa? Tentang Allah, Sang Pencipta buat dunia. Kalau dia baca di kitab Kejadian, pada mulanya adalah Allah. Terus Bapak Ibu Tuhan, terus dia baca. Sampai akhirnya dia terima Yesus karena dia baca kitab Injil Yohanes dan kitab Roma. Dia bilang. Di sini Bapak Ibu Tuhan, memang Injil itu dapat mengubah hati dan pikiran secara tuntas. Makanya Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur kita punya firman Allah. Kita punya Alkitab. Yang kita bisa ceritakan. Yang kita bisa sampaikan kepada orang-orang. Karena Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bahkan dapat mengubah hati dan pikiran seseorang. Bapak Ibu, kita banyak melihat contoh ketika seseorang dia membaca Alkitab, dia mendengar Alkitab dan dia praktekkan firman Tuhan, hidupnya berubah. Kenapa? Karena Injil kekuatan Allah yang dapat merubah hati dan pikiran seseorang. Bapak Ibu Tuhan, ini adalah sesuatu yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Beritakan Injil yang berkuasa Bapak Ibu. Kita mesti beritakan Injil dalam kehidupan keluarga kita. Pada saat-saat di mana mungkin kita sedang kumpul keluarga, disitulah kita menggunakan kesempatan untuk memberitakan Injil yang berkuasa. Kita beritakan Bapak Ibu. Ya, kita harus ceritakan tentang Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita yang belum mengenal Yesus. Kita mesti ceritakan. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu beritakan ini yang berkuasa, maka firman Allah yang keluar tidak kembali dengan sia-sia, kata Alkitab. Perkataan firman yang keluar tidak kembali dengan sia-sia. Yang ketiga, yang terakhir, ada penyertaan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa menangani keluarga baik Kristus? Yang pertama, andalkan kuasa doa. Beritakan Injil yang berkuasa. Yang ketiga, ada penyertaan Roh Kudus. Matius 28:20b, ini ayat yang sangat terkenal Bapak Ibu, singkat, padat, jelas. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini diberikan ketika Yesus naik ke surga. Dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, ajarlah dan seterusnya. Ditutup dengan perkataan Bapak Ibu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ketika Bapak Ibu memberitakan Injil, ketika Bapak Ibu menyaksikan Injil dalam kehidupan keluarga kita atau kepada orang lain, ada Roh Kudus yang menyertai. Amin. Mungkin kita ngomong hanya sederhana, tapi jangan salah.
omongan kita, perkataan kita disertai oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus. Dan ingat Bapak Ibu Tuhan, Roh Kudus yang menyertai kita itu dapat menyentuh, menjamah setiap hati-hati yang keras. Sebab hanya kuasa Roh Kudus yang bisa membuat hati orang yang keras jadi lembut. Kita bersyukur ada penyertaan Roh Kudus ketika kita memberitakan Injil di tengah-tengah keluarga kita. Penyertaan Roh Kudus dinyatakan kepada Paulus dan Silas sehingga kepala penjara segera bertindak, di mana ia dan seluruh keluarganya percaya dan dibaptis. Bapak Ibu Tuhan, kepala penjara dan seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, lalu mereka dibaptis. Bapak Tuhan, di sini kita bisa melihat betapa pentingnya peran Roh Kudus dalam seorang mengambil keputusan sehingga orang itu menjadi percaya. Jadi ketika seseorang diberitakan Injil, Bapak Ibu, Roh Kudus yang menyertai kita itu akan menolong kita untuk dia mau mengambil keputusan untuk percaya dan terima Yesus. Kita bersyukur ada penyertaan Roh Kudus saat kita memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, memberitakan yaitu di mana kita menjadi saksinya Kristus di dalam kehidupan kita, secara khusus di tengah-tengah keluarga. Jadi Bapak Ibu, ada Roh Kudus yang menyertai. Mungkin kita berkata, saya ini orang yang nggak fasih bicara. Jangan takut Bapak Ibu, ada Roh Kudus yang bisa menyertai kita. Kita memberi contoh. Alkitab memberi contoh yaitu seorang murid yang bernama Petrus. Dia orang sederhana, seorang nelayan. Bahkan dia pernah menyangkal Tuhan. Tapi ketika Roh Kudus mengurapi dia, memenuhi dia, Roh Kudus menyertai dia, Petrus menjadi orang yang berubah. Dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Tuhan, andalkan kuasa Roh Kudus. Ketika Bapak Ibu memberitakan Injil, memberitakan kabar kesukaan di tengah-tengah keluarga kita. Dan sekali lagi, jangan takut Bapak Ibu. Ada penyertaan kuasa Roh Kudus saat kita memberitakan kabar kesukaan ini. Saya berdoa terus Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita, secara khusus di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu. Sehingga keluarga kita ini benar-benar dimenangkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita gunakan kesempatan waktu yang masih ada ini. Kita menggunakan waktu yang masih ada ini. Kita mau menangkan keluarga kita bagi Kristus. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita ini sepakat di tengah keluarga. Yuk kita mau sepakat. Ya, kita mau menangkan keluarga kita. Saya percaya Bapak Ibu, kerinduan hati Bapak Ibu pasti akan membuahkan sebuah hasil. Kenapa? Tuhan lihat setiap kerinduan hati kita, di mana kita mau memenangkan keluarga kita yang belum mengenal Kristus. Inilah yang dirindukan oleh Tuhan Bapak Ibu. Mari kita mau menangkan keluarga kita untuk Kristus. Ya, saya percaya Bapak Ibu ketika kita punya kerinduan akan hal ini, maka Tuhan akan terus menolong, memimpin di dalam kehidupan keluarga kita. Sehingga kita boleh melihat bagaimana keluarga kita satu persatu dimenangkan untuk mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, haleluya.
terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari katakan kembali, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Amin. Oh Tuhan. Haleluya. Amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Amin. Amin. Kau ditinggikan Tuhan, Kau ditinggikan dari segalanya, segalanya. sebab Engkaulah Tuhan. Engkaulah Amin. 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 Tuhan Yang maha mulia, yang maha mulia. Kau dimuliakan, Kau dimuliakan dari segalanya, dari segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Amin. Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau
ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, haleluya. Mari kita buka suara kita. Kita mengatakan penyembahan kita kepada Tuhan. Oh, haleluya. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuja. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ramasika ramasana ora masikia, ora masana ramasikia ramasana ora masikia ramasana. Haleluya, 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 haleluya. Ora masikia ramasana ora masikia ramasana. Oh, haleluya, 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 haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Buka tenang bersamamu, Bapa. Mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini Tuhan. Ora masikara, ora masikara masanara, ora masikara, ora masikara masanara, ora masikara masanara. Bersamamu Bapa. Kita percaya Tuhan hadir pagi ini tengah-tengah kita. Adakah di antara Bapak Ibu mau didoakan? Angkat hatimu dan angkat tanganmu kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu angkat tangan, kita berdoa. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Amen. Yang menjadikan langit dan bumi. Yes, Bapak Ibu, ketika ayat ini diucapkan, Bapak Ibu berkata, pertolonganku. Sebut nama Bapak Ibu. Pertolongan Kiki Cahyadi datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu memperkatakan itu di hadapan Tuhan. Amen. Kita percaya dia adalah Allah sumber pertolongan buat hidup kita. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, hatimu. Huramasi. Mari Bapak Ibu, saya akan katakan firman ini sekali lagi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan jemaat GBRI Graniaga datangnya dari Tuhan. Amen. Yang menjadikan langit dan Amen. Bumi. Amen. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amen. Kita katakan itu Bapak Ibu.
Kita sudah katakan ini di hadapan Tuhan. Kita percaya pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan seluruh jemaat GBI Ruko Grahania datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sudah menerima pengenapan janji Allah atas doa-doa kami saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami percaya kami sudah menerima penggenapan janji-janji Allah atas doa yang sudah kami naikkan saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bapak mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah terima itu. Kami sudah terima pengenapan janji Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya itu yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Buat jemaat GBI Ruko Grahania. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya pertolongan bangsa kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan bangsa Indonesia datang dari Tuhan yang menjadikan penolong. Buat bangsa dan negara kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan tempat perlindungan, tempat pertolongan buat bangsa Indonesia. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kami percaya Indonesia ada dalam pertolongan tangan Tuhan yang ajaib dan kuasa. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang bertugas, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, biar mereka boleh bertindak dengan takut akan Tuhan. TNI Polri yang jaga aman, Tuhan berikan kemampuan dan kesanggupan. Kami memberkati kota di mana kami tinggal. Kalau kami ada di Jabodetabek Tuhan, kami memberkati tempat di mana kami tinggal. Secara khusus kami memberkati lingkungan GBI Ruko Grahania. Biar keadaan kami terus jadi terang, jadi garam, jadi berkat. GBK yang kami lakukan setiap Rabu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang telah menabur untuk pekerjaan Tuhan, baik itu GBK atau apapun, termasuk jemaat yang setia mengembalikan perpuluhan. Engkau balas dengan berlipat kali ganda sesuai dengan janji Tuhan atas hidup kami. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Nama Tuhan yang diberkati boleh bilang amin. Amin. Terima kasih Pak Kiki untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan pakai terus secara luar biasa di dalam pelayanannya. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sementara Bapak Ibu memberikan persembahan, kita akan menyaksikan warta untuk sepekan ke depan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian pada tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah doa pagi akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum ibadah dilaksanakan. Ibadah doa pada hari Jumat akan dilaksanakan di tempat ini. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk bergabung di dalam doa ini. Ibadah Youth Path Walkers akan diadakan secara onsite pada hari Sabtu pukul 11 siang di Ruko Grahaniaga. Kami mengundang kaum muda untuk datang dan bersama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Grahaniaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada Rabu ini. Berikut cuplikannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini. Dan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk mendukung GBK dapat memasukkannya ke dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Katekisasi prabaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali.
Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Grahaniaga dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Gereja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Grahaniaga. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Mari Bapak Ibu dukung dan follow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang akan dilaksanakan. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Grahaniaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Graha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Grahaniaga, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mana yang Bapak Ibu, sedikit tambahan pengumuman, tapi sebelumnya ya tentunya kita akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Hari ini dia harus langsung pergi melayani, tapi kita percaya hari ini kita dikasih satu pengajaran tentang kuasa doa. Nah Bapak Ibu, perlu diingatkan kembali perubahan jam ibadah mulai bulan Juli. Ya, jam 7 pagi. Jadi yang ibadah pagi itu bukan 7.30 lagi tapi jam 7 pagi ya. Supaya kita lebih punya waktu yang leluasa ketika kita mau membangun pilar satu kita, doa, pujian, penyembahan. Kemudian tadi sudah disinggung dalam khotbah bahwa ada komsel doa. Ini akan dilaksanakan dimulainya juga sama bulan Juli. Setiap hari Rabu jam 7 malam sampai dengan jam 7.45. Dilaksanakannya melalui online, melalui Zoom. Nah nanti Bapak Ibu mungkin akan Bapak Ibu jangan ngebayangin wah setiap Rabu nih. Enggak, kita udah bagi dalam wilayah, jadi setiap Rabu itu satu wilayah. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah masuk dalam satu wilayah, satu bulannya cuma satu kali aja. Jadi satu kali kita berhenti, satu kali dalam satu bulan kita berhentilah men-scroll itu yang lain-lain. Tapi kita mau 45 menit belajar bersama-sama dan mengalami kuasa doa. Bapak Ibu, ini kesempatan. Jangan sampai dilewatkan. Karena Bapak Ibu, kekuatan kita memang hanya di doa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita nggak akan punya kekuatan selain kita mengalami kuasa doa itu dalam hidup kita. Nah, gereja itu berinisiatif ya. Bapak Gembala berinisiatif membuka satu sarana supaya jemaat tuh mengerti dan tahu. Ketika datang kepada Tuhan, ketika berdoa juga tahu di hadapan Tuhan ini kita siapa. Terus kenapa sih mulut kita dikatakan ini penuh otoritas, punya kuasa. Kenapa kita nggak boleh memperkatakan asal-asalan gitu loh. Ya, jadi dilatih bersama-sama. Saya juga sama Pak Kiki masih tetap belajar tentang doa. Dan saya percaya ketika belajar tentang doa, Roh Kudus sendiri yang akan memperbaharui kita. Kita terbatas, manusia terbatas, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas menolong kita. Oleh karena itu mari belajar bersama-sama. Jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Hanya 45 menit, apa artinya 45 menit? Ya, jadi saya berharap bulan Juli ketika Bapak Ibu dihubungi oleh Pak Ketut, Pak Imron, saya, atau mungkin yang lainnya, mengajak Bapak Ibu jangan ditunda. Karena pelajaran pertama itu adalah mengapa kita harus berdoa. Judulnya kayaknya biasa aja, dari dulu juga udah pernah dengar. Tapi penggalian dari sebuah kuasa doa itu akan kita nikmati bersama-sama. Nah Bapak Ibu jangan ragu, jangan bilang saya nggak bisa nih, saya begini. Cobalah 45 menit diam di bawah kaki Tuhan bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan. Oke. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan memperkatakan firman Tuhan, deklarasi firman. Dua, tiga. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Sebelum pulang mari kita naikkan satu pujian. Terpujilah Tuhan, kebaikannya sempurna. Terpujilah Tuhan, kebaikannya sempurna untuk selamanya. Tuhan itu baik. Terpujilah Tuhan, kebaikannya sempurna untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Dengarkan firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan yang sempurna. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu dan hasil ternakmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita kembali. Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa. Kami diberkati dengan hikmat, diberkati dengan penyertaan, dengan kesehatan yang baik. Kami diberkati dengan sukacita, damai sejahtera. Kami diberkati secara rohani, secara jasmani, bahkan dengan secara materi dalam nama Yesus. Semua berkat yang sempurna itu kami terima untuk kami dan keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlipat kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.